Hai. Shalom adik-adik Rokiku yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabar kalian sore hari ini? Wah, senang sekali ya. Sore hari ini kita bisa berkumpul kembali di kelas Roki Kid. Nah, sore hari ini kira-kira siapa nih yang sudah selesai mandi? Siapa yang sudah selesai makan? Siapa yang sudah selesai mengucap syukur? Ya, sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh lupa mengucap syukur. Kita harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan setiap hari selalu melimpahkan berkat-Nya kepada kita semua. Nah, adik-adik Roki, sore hari ini kita akan memulai ibadah Roki. Namun sebelumnya, seperti biasa, kita mau menyerahkan ibadah kita mulai dari awal hingga akhir ke dalam perlindungan tangan Tuhan agar boleh berjalan dengan lancar. Oke, yuk kita mulai berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan yang telah Kau berikan kepada setiap kami untuk boleh berkumpul bersama mengikuti ibadah online pada sore hari ini Tuhan. Tuhan, kami tahu waktu ibadah kami hanyalah sebentar saja. Namun kiranya dengan waktu yang sebentar ini Tuhan, Engkau benar-benar ya Tuhan mengetuk pintu hati kami ya Tuhan, untuk kami boleh belajar firman-Mu, untuk kami boleh memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Tuhan Yesus, Engkau tolong ya Tuhan jalannya ibadah pada sore hari ini dari awal sampai pada akhirnya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kira-kira materi sore hari ini kita mau belajar tentang apa ya? Ya, sore hari ini kita akan membahas tentang bagaimana sebagai anak-anak Tuhan kita harus mau saling mengampuni dan saling mengasihi. Sebagai anak-anak Tuhan, tentunya kita tidak boleh suka marah-marah. Kita juga harus jadi anak yang penuh dengan kasih. Mau memaafkan, terutama kepada teman-teman yang sudah mengakui kesalahannya kepada kita. Tapi sebelumnya, kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu. Yuk, mari kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Lebih indah dari bintang di langit, lebih
Nah, kita tadi sudah sama-sama memuji Tuhan dengan penuh semangat. Sekarang waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Shalom. Namun seperti biasa, kita mau ngambil waktu sejenak untuk kita mengambil saat teduh. Kita mau mempersiapkan hati kita untuk kita boleh mendengarkan firman Tuhan dengan lebih fokus lagi. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku, ampuni dosaku, jadilah Tuanku, mulai sekarang sampai selamanya. Terima kasih Tuhan, amin. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Masuk dalam hatiku. Tuhan Yesus, pada sore hari ini kami mau mengundang-Mu Tuhan untuk masuk ke dalam hati setiap kami, sehingga firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya nanti boleh benar-benar mengetuk pintu hati setiap kami. Tuhan, kami tahu Tuhan bahwa kami anak-anak-Mu ingin selalu belajar mengasihi, belajar mengampuni lebih dan lebih lagi Tuhan. Bimbing kami melalui firman Tuhan pada sore hari ini ya Tuhan, sehingga kami boleh benar-benar menjadi anak-anak Tuhan yang penuh kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Sebentar lagi kita akan segera mendengarkan firman Tuhan. Ingat ya adik-adik, saat mendengarkan firman Tuhan, kita tidak boleh berbicara sendiri, tidak boleh main sendiri, karena supaya setelah ibadah online ini selesai, firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Shalom nanti tetap bisa kita ingat, tetap bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Yuk sama-sama kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. Shalom adik-adik Rocky, kembali lagi dengan Kak Shalom. Kali ini Kak Shalom mau bercerita tentang dua orang teman kakak, yaitu Kevin dan Vino. Kejadiannya pada waktu masih masuk sekolah dulu.
Sudah beberapa hari ini Kevin sangat jengkel dengan teman sebangkunya yang bernama Vino. Kenapa? Karena Vino telah menyembunyikan pensil Kevin di belakang lemari hingga Kevin kebingungan mencarinya. Jadi setelah itu Kevin tidak mau berbicara lagi dengan Vino. Meskipun Vino sudah berulang kali meminta maaf kepadanya. Dan hal itu justru membuat Kevin semakin jengkel. Lalu Kevin bertekad akan memarahi Vino jika ia meminta maaf lagi. Dan benar dugaan Kevin. Dari jauh sana, Vino tampak ceria menghampiri Kevin. "Pagi Kevin!" sapa Vino pada Kevin. Si Kevin langsung membuang muka. "Masih marah ya?" kata Vino. "Maafin Vino ya." Vino menyesal. Vino janji tidak akan mengulanginya lagi. Apa ya reaksi Kevin adik-adik? Kevin merasa semakin merah. Diambilnya penggaris yang ada di dekatnya dan dipukulnya penggaris itu ke meja. Tak! Penggaris itu patah. Kevin terkejut karena baru sadar bahwa penggaris itu punya ibu guru. Kevin ketakutan bukan main. "Wah, bagaimana ini? Pasti ibu guru marah," pikir Kevin dalam hati. Dan saat itulah ibu guru datang dan melihat penggaris yang ada di mejanya itu patah. Ibu guru pun bertanya pada Kevin, "Kevin, kamu tahu siapa yang mematahkan penggaris ini?" "Saya, Bu." Kevin menundukkan kepalanya tanpa berani memandang ibu guru. "Maafkan Kevin, Bu," pinta Kevin kemudian. "Baiklah, tapi sebaiknya Kevin meminta maaf pada Vino, sebab ibu meminjam penggaris ini pada Vino tadi pagi." Dari perasaan ketakutan yang Kevin miliki, langsung berubah menjadi rasa malu. Kevin sudah marah-marah pada Vino tadi dan mematahkan penggaris yang ternyata milik Vino. Padahal sudah berapa kali Vino meminta maaf kepadanya, tapi Kevin tidak mau memaafkan. Kevin segera mencari Vino untuk meminta maaf kepadanya. Kevin minta maaf ya," katanya, yang membuat Vino terkejut mendengar permintaan maafan Kevin. "Memangnya ada apa kok Kevin minta maaf?" tanya Vino kepada Kevin. "Kevin sudah mematahkan penggaris Vino tadi," jawab Kevin tertunduk takut Vino akan marah kepadanya. "Oh, yang tadi itu? Tidak apa-apa. Penting Kevin tidak marah lagi dengan Vino." Dengan keheranan, Kevin bertanya, "Kok Vino gak marah?" "Kevin, dosa kita yang begitu besar saja Tuhan ampuni kok. Mengapa kita tidak bisa mengampuni kesalahan kecil yang dibuat oleh teman kita sendiri? Ya kan?" jawab Vino. "Wah, Vino, kamu benar. Sekali lagi maafin Kevin ya. Yang kemarin udah gak maafin Vino. Kevin akan belajar untuk mengampuni orang lagi. Janji." Adik-adik, mereka berdua sudah sama-sama belajar untuk mau mengampuni kesalahan orang lain. Kita juga harus mau belajar mengampuni, karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengampuni kesalahan kita. Oh iya, Kak Shalom ada cerita lain lagi tentang orang yang sudah diampuni tapi tidak mau mengampuni kesalahan temannya, sehingga tuannya menjadi marah dan menghukumnya. Kita lihat yuk ceritanya. Suatu hari, ada seorang raja sedang membaca buku keuangannya. Di hadapannya ada pelayan yang berhutang kepadanya. Raja itu membuka bukunya. Dia ingin mengetahui berapa banyak hutang pelayan kepadanya. Lalu, ia melihat pelayan itu. "Pelayan, engkau berhutang kepadaku 10 miliar. Engkau berhutang kepadaku 10 miliar. Lalu, pelayan itu mengeluarkan dompetnya dan memeriksa semua sakunya. Ternyata tidak punya uang.
Dia buka sekali lagi dompetnya. Tidak ada uang sepeser pun. Maaf Tuan, aku tidak punya uang. Aku tidak punya uang sepeser pun. Lalu raja itu berkata kepada prajuritnya, jual pelayan ini bersama istri dan anak-anaknya, serta segala miliknya. Pelayan itu sangat putus asa dan ia pun berlutut. Dan dengan penuh harap memohon, ampun Tuan, tolonglah, beri hambamu ini waktu. Hamba berjanji akan membayarnya. Ampun Tuan. Raja memikirkan permintaan pelayan itu. Ia merasa kasihan kepadanya, sehingga ia berkata, baiklah. Baik, prajurit, bebaskan pelayan ini. Ia tidak perlu membayar lagi. Aku telah menghapus semua hutangnya. Prajurit, bebaskan dia. Lalu pelayan itu pergi dan meninggalkan istana raja. Di tengah perjalanan, dia bertemu dengan seorang temannya yang berhutang kepadanya hanya 100.000. Pelayan itu mengejar temannya dan memegang tangannya dan menuntutnya agar segera membayar hutangnya. Dia berkata, hai kamu, bayar hutangmu. Sekarang bayar hutangmu. Tidak ada amput bagimu. Orang itu berlutut dan memohon dengan putus asa. Ampun temanku. Beri aku waktu dan aku akan membayarmu. Ampun temanku. Pelayan itu menolak permohonan itu. Tidak bisa. Aku tidak mau mendengar permohonanmu. Ia memanggil tentara dan meminta tentara itu untuk datang dan menangkap orang itu dan memenjarakannya sampai ia bisa melunasi semua hutangnya. Prajurit, tangkap dan ikat orang ini. Dia tidak punya uang untuk membayar hutangnya. Masukkan dia ke dalam penjara sampai ia bisa membayar hutang-hutangnya. Ampun. Jangan tangkap aku, berilah aku waktu. Tidak. Prajurit, bawa dia. Penjarakan dia sampai dia membayar hutang-hutangnya. Ketika semua pelayan lain melihat dia, mereka sangat kecewa. Mereka pergi menghadap raja dan menceritakan kepadanya semua yang telah terjadi. Raja sangat terkejut dengan cerita ini. Bukankah pelayan itu sudah aku hapuskan hutang-hutangnya? Raja memanggil pelayan itu dan berkata, kamu pelayan jahat. Aku mengampunimu atas hutangmu yang sedemikian banyak. Karena kamu memohon kepadaku, maka aku menghapus hutangmu. Bukankah kamu seharusnya berbelas kasihan dan mengampuni sesama rekanmu? Prajurit, tangkap orang ini dan hukum dia. Nah, adik-adik, sebetulnya mengampuni adalah perbuatan yang sangat sulit untuk dilakukan. Namun, Tuhan Yesus tidak keberatan melakukannya, apalagi demi semua manusia yang begitu dikasihinya. Kalau dosa kita sudah diampuni, maka kita juga harus mengampuni kesalahan orang lain juga ya. 4 ayat 32 berkata, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi, jangan lupa untuk belajar mengampuni kesalahan orang lain ya. Bye-bye. Sampai jumpa di ibadah Rocky selanjutnya. God bless you. The joy down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I've got the joy down in my heart. Where? Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart, down in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. What else you got? I've got the peace that passes understanding down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I've got the peace that passes understanding down in my heart. Where? Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart, down in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I've got the wonderful love of my blessed Redeemer way down in the depths of my heart. Where? Down in the depths of my heart. Where? Down in the depths of my heart. I've got the wonderful love of my blessed Redeemer way down in the depths of my heart. Where? Down in the depths of my heart.